Sambutan Kepala Sekolah SMK Kesehatan TPA Jember. Yang terhormat Bapak Dandi Widayat SPD SKM MM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili, Pengurus Yayasan Taman Pendidikan dan Asuhan Jember, Kepala Kantor Kementerian Agama atau yang mewakili, Bapak Ibu Dewan Guru SMK Kesehatan TPA Jember, para tamu undangan, wisudawan dan wisudawati, beserta keluarga yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Arif dan tak pernah lena, yang karena atas izinnya jualah kita pada hari ini dapat melaksanakan acara dalam rangka wisuda dan pengambilan sumpah siswa-siswi SMK Kesehatan TPA Jember yang pertama tahun pelajaran 2014-2015. Tak lupa salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Rasul akhir zaman, yang mengajarkan kita untuk membaca sehingga mata, hati dan pikiran kita terbuka. Pada hari ini yang kami hormati, SMK Kesehatan TPA Jember ini didirikan pada tahun 2012 oleh Yayasan Taman Pendidikan dan Asuhan Jember, mempunyai kompetensi keahlian analis kesehatan, dengan muatan lokalnya kita berikan pengobatan tibun nabawi atau bekam yang kita berikan kepada anak-anak kita, sehingga kita berharap lulusan dari SMK Kesehatan TPA Jember ini di samping mempunyai kemampuan menganalisa penyakit sesuai dengan kompetensi analis kesehatan, sedikit bisa mengobati minimal untuk keluarga, yaitu dengan pengobatan bekam. Kita berikan supaya anak-anak nanti bisa lebih mandiri dalam mengarungi hidup ke depan nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, selama 3 tahun SMK Analis Kesehatan berdiri, ada beberapa sedikit prestasi mungkin ya yang bisa saya sampaikan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada anak-anak kita, yaitu pernah juara dalam lomba band ya, sebagai duta lalu lintas, fashion muslimah, lagu religi, herbalogi, presenter bahasa Inggris, pidato bahasa Inggris. Ini beberapa prestasi yang sudah kita untuk SMK Kesehatan TPA Jember selama 3 tahun berjalan ini. Dan untuk
PKL atau Prakerin kita juga sudah menjalin kerjasama dengan beberapa dinas kesehatan, yaitu Dinas Kesehatan Jember, Dinas Kesehatan Bondowoso, Dinas Kesehatan Banyuwangi, dan Dinas Kesehatan Lumajang. Tentunya dengan beberapa rumah sakit yang ada di wilayah Garis Denan Besuki untuk tempat Prakerin atau PKL dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam ujian kompetensi juga kita juga menggandeng institusi pasangan sesuai dengan undang-undang itu dengan DPW Patelki Jawa Timur. Ya, Patelki itu Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang merupakan kumpulan dari analis kesehatan atau profesi analis kesehatan untuk wilayah Jawa Timur. Jadi nanti anak-anak kita dapat sertifikat kompetensi dari DPW Patelki Jawa Timur karena ujian kompetensinya kita bergandengan dengan DPW Patelki Jawa Timur. Alhamdulillah juga meskipun baru 3 tahun SMK Analis juga ditunjuk sebagai Ketua Asosiasi Analis Kesehatan se-Jawa Timur, Bapak Ibu. Jadi jumlahnya ada 23 institusi atau lembaga SMK Analis di Jawa Timur ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam menjalin kerjasama SMK Analis juga menggandeng perusahaan obat herbal, Bapak Ibu. Jadi kita juga meskipun tidak sesuai dengan kompetensi analis, namun kita tadi saya sampaikan kita memberikan pengobatan tibun nabawi untuk pengobatan, sehingga kita menggandeng perusahaan herbal dari Magetan, Bapak Ibu, di mana kita berikan souvenir dari Bapak Ibu itu yaitu salah satunya yang sudah kita jalin kerjasama membuat jamu atau teh berbentuk teh, Bapak itu dari daun insulin, itu untuk pengobatan diabetes mellitus. Dan ini sudah kita uji cobakan, Bapak Ibu, kepada beberapa pasien diabetes, dan alhamdulillah jamu yang kita produksi cukup signifikan untuk pengobatan diabetes. Jadi nanti Bapak Ibu mendapat souvenir itu tolong jangan diminum sendiri gitu ya. Jadi itu nanti kalau Bapak Ibu punya kenalan atau punya tetangga atau pun Bapak Ibu yang kena diabetes bisa dicoba, Bapak Ibu. Ya, dan kita sudah uji cobakan kepada beberapa pasien diabetes. Ya, itu namanya teh daun insulin. Ya. Itu beberapa kerjasama kita, Bapak Ibu, dengan dunia industri dan dunia usaha. Jadi ke depan kita akan memproduksi sendiri tentunya dengan alih teknologi dari perusahaan jamu yang sudah kita gandeng untuk memproduksi jamu tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk output ini yang paling penting, Bapak Ibu ya. Untuk output daripada SMK Analis Kesehatan, Bapak Ibu, sampai saat ini meskipun anak-anak kita belum menerima ijazah, sudah ada yang sudah bekerja. Ya, ada yang di lab Lumajang, ada yang di lab Banyuwangi, bahkan nanti setelah wisuda besok mungkin ada yang ke Malang. Ada 5 anak yang direkrut untuk di klinik herbal. Ya. Satu lagi ada yang mungkin paling jauh di Papua, Bapak Ibu. Ya.
Jadi yang terpenting dalam mengelola pendidikan itu adalah output, bisa diterima masyarakat apa tidak, gitu ya. Bahkan kita juga kerjasama dengan lembaga semacam pendidikan di Lampung itu untuk belajar pengobatan Islam, ya, holistik. Ya, ada 3 orang yang dapat beasiswa ke sana untuk belajar, semua gratis, ya, tempat tinggal, makan gratis, ya. Jadi ini yang kita harapkan, bahwasanya lembaga pendidikan itu yang penting adalah outputnya. Kalau mereka bisa diterima masyarakat, berarti lembaga pendidikan tersebut kredibel, ya. Itu yang bisa saya sampaikan dulu untuk Bapak Ibu sekalian, agar untuk memberikan satu pengetahuan, wawasan, ya, tentang SMK Kesehatan TPA Jember ini. Para wisudawan wisudawati yang berbahagia, hari ini merupakan hari yang penting dan bersejarah bagi kalian, karena sesaat lagi kalian akan dilantik menjadi analis kesehatan dan secara resmi menjadi seorang peserta didik yang telah berhasil dalam menempuh ujian nasional. Saya ucapkan selamat atas kelulusan 100% dari SMK Kesehatan TPA Jember. Namun keberhasilan ujian yang lulus 100% bukanlah tujuan akhir, akan tetapi hanyalah tujuan antara, karena pada dasarnya semua lulusan secara 100% dapat terserap di dunia industri atau dunia kerja. Itu yang paling terpenting. Bapak Ibu yang kami hormati, kepada para wisudawan dan wisudawati, kami himbau untuk selalu menimba ilmu. Kalau memang ada yang mau meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, kami persilakan. Nanti kita sudah ada kesempatan dengan salah satu perguruan analis kesehatan di Malang, ya. Nanti kalau mungkin ada yang mau melanjutkan, nanti bisa kita bantu untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Selamat bekerja, selamat mengabdi dan sukses. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita semua. Akhirnya sekali lagi kami dan segenap Dewan Guru SMK Kesehatan TPA Jember mengucapkan selamat jalan kepada kalian semua. Semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menempuh kehidupan di masa yang akan datang. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu, orang tua, wali, atas keberhasilan putra putrinya yang telah berhasil menempuh pendidikan di SMK Kesehatan TPA Jember. Dan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu kepada sekolah ini. Pada hari ini kami melepas dan terimalah kembali putra putri Bapak Ibu sekalian di lingkungan keluarga Bapak Ibu sekalian. Inilah wujud bakti kami pada bangsa dan negara. Akhir kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dandi Widayat SPD SKM MM, disilakan kembali ke tempat.
Sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang diwakili oleh Bapak Arif Yoni Setiawan SKM. Kepada yang terhormat Bapak Arif Yoni Setiawan SKM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua dan Pembina Yayasan TPA Jember, yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Kesehatan TPA Jember, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid serta Bapak Ibu undangan, dan juga adik-adik wisudawan wisudawati yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa pada kesempatan ini Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember tidak bisa hadir, sehingga menugaskan saya selaku Kepala Seksi di lingkungan Dinas Kesehatan Jember untuk mewakili beliau memberikan sambutan. Para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, yang pertama-tama saya ucapkan selamat pada saudara-saudari sekalian yang telah diwisuda pada hari ini. Tentunya ini adalah momentum yang ditunggu-tunggu setelah sekian lama menjalani proses pendidikan. Dan kepada orang tua, kami juga mengucapkan selamat atas putra-putrinya yang diwisuda pada pagi hari ini. Bapak Kepala Dinas menyampaikan beberapa hal untuk saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama adalah siswa yang telah dinyatakan berhasil tentunya tidak hanya dinilai dari kelulusan ujian nasional ataupun ujian sekolah, tetapi diharapkan lebih dari itu, dinilai oleh masyarakat siswa yang memiliki cara berpikir dan cara bertindak yang sangat cermat dan teliti. Untuk itu adik-adik juga dituntut untuk mengabdikan diri, mengaplikasikan keilmuannya di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu dan wisudawan wisudawati yang kami hormati, acara wisuda tentunya merupakan tidak hanya sekedar acara seremonial, tetapi juga merupakan atau dimaknai sebagai saat melepaskan kader-kader bangsa untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat, khususnya untuk tumbuh dan berkembang dan mengabdi guna membangun hari depan bangsa ini menjadi lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan tenaga kesehatan, selama kurun waktu sebelumnya pemerintah kita belum pernah mengeluarkan yang namanya undang-undang terkait tenaga kesehatan. Tetapi pada tanggal 17 Oktober 2014 pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan yang telah disahkan oleh DPR RI dan ditandatangani oleh Bapak Presiden. Dapat kami sampaikan di dalam pasal tersebut, khususnya di pasal 8 itu disebutkan tenaga di bidang kesehatan terdiri atas tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Asisten tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan. Itu artinya adik-adik sekalian,
sebagai siswa-siswi lulusan pendidikan menengah masuk di dalam kategori asisten tenaga kesehatan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Asisten tenaga kesehatan tentunya hanya dapat bekerja di bawah supervisi tenaga kesehatan. Artinya adalah adik-adik tidak bisa untuk bekerja sendiri, melakukan pemeriksaan laboratorium sendiri selaku analis ya. Adik-adik tidak bisa melakukan pemeriksaan laboratorium sendiri, tetapi harus di bawah tanggung jawab tenaga kesehatan. Siapa tenaga kesehatan? Adalah mereka-mereka yang telah berpendidikan minimal D3, yang merupakan jalur pendidikan tinggi minimal D3, kemudian memiliki registrasi, istilahnya surat tanda registrasi, yang mereka juga harus melalui tahapan yang namanya uji kompetensi, sehingga registrasi itu akan dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia atau MTKI. Kalau di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi Jawa Timur, ada juga yang mengeluarkan oleh P2T atau pelayanan terpadu di dinas di provinsi Jawa Timur. Kemudian terkait dengan dikeluarkannya Undang-Undang Tenaga Kesehatan, mengenai asisten tenaga kesehatan ini sampai dengan sekarang belum ada aturan atau peraturan menteri. Harapannya nanti akan diatur dengan peraturan menteri. Tentunya dalam hal ini adalah peraturan Menteri Kesehatan. Sehingga kami berharap adik-adik sekalian yang telah diwisuda pada pagi hari ini untuk dapatnya melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, sehingga nanti kelak menjadi seorang tenaga kesehatan yang memang bisa diberikan kewenangan secara mandiri, bekerja secara profesional, tentunya dengan registrasi dan juga lisensi atau perizinan yang nanti akan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten itu untuk kategori tenaga kesehatan, sehingga dalam hal ini adik-adik dalam bekerja akan selalu di bawah penanggung jawab tenaga kesehatan. Kemudian juga saya sangat mengapresiasi sekali tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwasanya SMK Kesehatan ini juga berinovasi pengembangan herbal ya, walaupun dalam sisi kompetensi tidak masuk, tetapi itu merupakan suatu upaya-upaya pengembangan yang perlu diapresiasi secara positif. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arief Yoni Setiawan SKM, disilakan kembali ke tempat. Kami lanjutkan dari rangkaian acara selanjutnya, yaitu penyerahan ijazah beserta gordon. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Kesehatan TPA Jember beserta Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMK Kesehatan TPA Jember mengambil tempat untuk membagikan gordon dan ijazah kepada para wisudawan sesuai dengan nomor urut. Wisudawan yang dipanggil namanya dimohon mengambil tempat. Yang pertama, Ahmad Jailani Mubarok, Jember.
20 Januari 1997. Agung Wibawanto, Jabar, 21 September 1995. Ahmad Noval Kosi, Jember, 15 Desember 1996. Ani Ikawati, Jember, 4 Juli 1997. Arvin Bahtiar, Jember, 24 Februari 1997. Chandra Ampiar Harjo, Banyuwangi, 14 April 1997. Desa Eta Bagus Wahyu Nenda, Jember, 16 Oktober 1996. Desi Yustitia Bintari, Jember, 21 Desember 1997. Devi Anissa Harifianti, Jember, 5 September 1997. Dwi Indriana Putri, Jember, 12 Oktober 1996. Dwi Mega Wulandari, Jember, 7 Juli 1997.
1996. Dwita Asilmi Kafa, Jember, 3 Agustus 1996. Elok Faikotul Himam, Jember, 16 Januari 1996. Eli Sandova Mega Imaniar, Jember, 12 Mei 1996. Faiz Hasan, Jember, 5 Januari 1997. Faridatul Hasanah, Jember, 27 Desember 1996. Fatmawati Ningsih, Jember, 28 September 1996. Febri Dwi Hizbullah, Jember, 16 Februari 1997. Vivi Nur Roheni, Jember, 10 Desember 1996. Fitriyatul Novianti, Jember, 12 Januari 1997.
Agastya, Jember, 19 Februari 1997. Hamidatul Syakdia, Jember, 24 Juni 1996. Hengki Nur Pratama, Jember, 29 Juni 1997. Huri Nuril Karimah, Jember, 11 Februari 1996. Iga Juwita Desi R. Afkarina, Jember, 29 Juni 1996. Iga Rizdiana Sari, Banyuwangi, 2 April 1997.